kita bahas ya soal yang tadi. Mulai dari soal yang nomor 7, yang diminta adalah perpotongan antara bidang BDHF dan bidang ABCD. Nah, bidang BDHF itu yang ini dia, B ke D, kemudian ke H, F. Nah, nih. Nah, dua bidang yang berpotongan itu bagian yang berpotongannya adalah bagian yang bersentuhan. Nah, itu. Jadi kalau saya lihat ini, gambarnya ini, jelas yang bersentuhan itu adalah si BD, kayak gitu. Nah, itu kalau dari visual. Kalau dilihat dari bidang yang membentuk nih, nah perpotongan tuh pasti bertemu gitu dia antara bidang ini dan bidang ABCD. Nah, bidang BDHF tersusun dari huruf B, D, H, dan F. Dan bidang ABCD begitu pula tersusun dari huruf A, B, C, dan D. Biasanya dua bidang yang berpotongan, bagian atau tempat perpotongannya adalah dua huruf yang sama itu. Nah, kebetulan ini BD, BD itu. Nah, jadi benar dia garis BD. Kemudian soal yang nomor 8. Bidang yang berpotongan tegak lurus dengan bidang BDIG. Nah, ingat, yang dikatakan di sini itu adalah berpotongan yang tegak lurus. Nah, tegak lurus itu apa? Tegak lurus itu adalah membentuk siku-siku. Nah, membentuk siku-siku. Nah, antara bidang yang mana nih membentuk siku-siku? BDIG. Mungkin kalian bisa pertegas gitu, BDIG-nya nih. Ini bidangnya. Nah, dia bidang apa ya? Berdiri gitu, horizontal dia bidangnya. Nah, kalau bidang kayak gini, yang mana tegak lurus? Dia pasti tegak lurus dengan bidang alas, yaitu ABCDE, atau bidang atas FGHIJ. Nah, karena dia langsung membentuk siku-siku gitu ya, jadi membentuk seperti T terbalik atau T aja. Nah, kemudian soal yang nomor 9. Nah, diberikan gambar suatu kubus. Yang diminta adalah jarak titik P dan titik G. P itu di mana? P itu merupakan titik tengah garis AE. Berarti di sini P. Nah, oke. Kemudian diminta jarak P ke G. Jadi bisa dihubungkan P ke G. Nah, sekarang cari segitiga pembantu untuk menyelesaikan soal ini. Mana kira-kira soal gininya, segitiga pembantunya? Nah, ini mungkin aja setiap pandangan tuh beda-beda. Salah satunya kalau saya melihat itu adalah PEG. Nah, jadi E-nya sambungin juga ke sini nih. Sehingga dia tegak lurus di E. Jadi kalau saya bawa keluar, kayak gini dia bentukannya. Ini P, ini E yang tegak lurus, dan ini adalah si G. Tadi diberikan keterangan atau pertanyaan ditanya kan jarak PG kan yang ini dicari, berarti EG harus tahu, EP harus tahu ukurannya. EG berapa? EG itu adalah diagonal sisi. Jadi rumusnya adalah rusuk akar 2, yaitu 6 akar 2. Sedangkan EP itu adalah setengah AE. Nah, karena ada kata dia di tengah-tengah garis AE. Jadi setengah AE itu setengah kali 6, yaitu 3. Berarti EG 3, kemudian 6 akar 2, dan PG itu bisa dicari dengan menggunakan Pitagoras, di mana PG itu adalah akar dari 6 akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadinya 72 ditambah 9, yaitu akar 81. Akar 81 adalah 9. Jawabannya B. Oke. Lanjut lagi soal yang nomor 10. Ini merupakan balok.
jarak antara titik T dan titik R. Nah, T dan R. Jadi, apa pertanyaan di soal itu silahkan dipertegas dulu. Kemudian, kalau ada jarak ditanyakan, itu kalian tunjukkan yang mana jarak itu sebenarnya. Nah, ini kan nih TR. Nah, oke, karena kita bicara ini balok, kebetulan dia balok gitu ya di sini. Jadi kita bicara balok. Balok rumus nyari diagonal ruang, hanya ruang ya, itu adalah akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Jadi nih, kalau di balok tuh cuma ada rumus dari diagonal ruang. Kalau diagonal bidang itu enggak. Kenapa? Karena ukuran balok itu kan beda-beda dia. Gitu. Contohnya yang ini. Nanti kalau ditukar 8-nya nggak di sini. Kalau seandainya di 5, VR itu 8, pasti ukuran dari diagonal masing-masing sisi yang kita cari itu nilainya akan berbeda. Nah, sekarang soalnya nomor 10. TR itu ternyata dia adalah diagonal ruang. Nah, karena dia diagonal ruang, maka jarak T ke R itu sama aja dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat tambah 5 kuadrat. Jadi panjang, lebar, tingginya itu dikuadratkan. Hasilnya 64 tambah 36 tambah 25. Dan ini 125. Itu adalah 5 akar 5A. Oke, dilanjutkan lagi. Soal yang nomor 11. Soal yang nomor 11 itu diminta jarak titik T dan titik P. Nah, T kan puncak dari limas. P itu letaknya di mana? Ini ada keterangan bahwa P merupakan titik tengah garis BC. Berarti di sini P. Nah, jadi jarak antara T ke P bisa dihubungkan langsung. Nah, jadi dia berada di sisi yang di kanan TBC. Bentuknya apa? Ya, segitiga TBC itu adalah segitiga yang sama kaki. Nah, karena dia segitiga yang sama kaki, maka kita bisa gambarkan dia keluar. Oke, berikan dia ukuran yaitu B, C dan T. Diminta adalah ke sini ke P. Nah, TB panjangnya berapa? Ada keterangan 10 kan, berarti TC juga 10. BC itu adalah 12. Nah, yang diminta adalah jarak T ke P. Itu bisa digunakan setengah di segitiga ini ya, karena dia adalah segitiga siku-siku sudah ini. Nah, seandainya yang kita gunakan daerah yang tidak diarsir, ya berarti dia seperti ini gambarnya. Nah, ini B, ini P, ini T. 10, 6 dan TP adalah ya 8. Kalau rumus cepat dari Pythagoras bisa dipahami. Ya. Kalau yang belum, kenapa sih dapat nilai 8? Itu karena TP itu teleponan dari Bapak kepala sekolah. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama saja. Oke, ini adalah 64 tambah 36 tambah 25. Dan ini hasilnya akar 125 juga. Oke, atau ada keliruan? Oh iya, ada kekeliruan sedikit. Ya. Oke, atau dihapus saja.
Oke. Nah, sekarang nih TB 10 benar. TP itu kan belum. TP itu ditanyakan gitu. Jadi karena dia siku-siku di sini, berarti TP itu akar dari 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat gitu ya. Akar 100 dikurangi 36. Dan nanti hasil akhirnya adalah 6. Oke. Sorry 8 gitu.